Selanjutnya pengertian dari general report. General report adalah laporan yang bersifat umum dan mencakup berbagai informasi tanpa fokus pada topik tertentu. Laporan ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu situasi atau kondisi. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca, baik dalam konteks evaluasi, dokumentasi, maupun pengambilan keputusan. General, General report sering digunakan dalam dunia bisnis, pemerintah, dan pendidikan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut atau tindak lanjut kebijakan. Selanjutnya ada manfaat general report. Yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh. General report menyajikan informasi secara luas dan ringkas, membantu pembaca memahami situasi atau topik tanpa harus membaca laporan yang terlalu detail. Lalu kedua, berguna untuk analisis awal atau pemetaan masalah. Laporan ini dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi isu, tren, atau tantangan sebelum melakukan kajian lebih mendalam. Lalu yang ketiga, dapat digunakan sebagai referensi umum. Karena mencakup informasi yang luas, general report dapat menjadi sumber rujukan bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi, atau penelitian lanjutan. Selanjutnya ada fungsi general report. Yang pertama itu memberikan informasi dasar tentang suatu topik. Menyajikan gambaran umum mengenai suatu isu, tren, atau kondisi untuk membantu pemahaman awal sebelum mendalami aspek lebih spesifik. Lalu yang kedua, sebagai bahan referensi untuk analisis lebih lanjut, yaitu berisi data dan fakta umum yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian, evaluasi, atau kajian mendalam. Lalu yang ketiga, membantu dalam perencanaan strategis. Informasi dalam laporan ini berguna bagi organisasi atau individu dalam mendesain kebijakan, strategi bisnis, atau langkah-langkah operasional yang lebih efektif. Lalu yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Dengan memberikan ringkasan informasi yang jelas di general report, membantu manajer, pemimpin, atau pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Lalu yang keempat, menyediakan dasar untuk diskusi atau presentasi. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi dalam rapat, seminar, atau forum strategi untuk memberikan pemahaman awal kepada peserta. Selanjutnya ada struktur general report. Yang pertama itu ada judul laporan, berisi judul yang jelas dan informatif, menceritakan isi laporan secara ringkas. Judul harus spesifik agar pembaca langsung memahami topik yang dibahas. Lalu yang kedua ada pendahuluan, menjelaskan tujuan pembuatan laporan serta ruang lingkupnya. Pendahuluan juga dapat mencakup latar belakang untuk memberikan konteks mengenai pentingnya topik yang dibahas serta batasan yang digunakan dalam laporan agar tidak fokus dan relevan. Lalu yang ketiga, pembahasan umum. Berisi informasi utama yang relevan dengan laporan. Bagian ini dapat mencakup data, fakta, serta gambaran umum terkait topik yang dibahas. Bisa dalam bentuk paragraf deskriptif, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman. Lalu yang keempat ada kesimpulan, meringkas poin-poin utama dari laporan tanpa menambahkan informasi baru. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akhir kepada pembaca itu laporan serta potensi dampak atau implikasi dari informasi yang telah disampaikan. Lalu yang terakhir ada lampiran, yaitu lampiran dapat ditambahkan jika diperlukan. Bagian ini berisi dokumen pendukung seperti tabel, grafik, foto, atau referensi lainnya yang memperkuat isi laporan. Mulai di next. Selanjutnya ada ciri-ciri general report. Yang pertama itu bersifat informatif dan umum. General report menyajikan informasi secara luas tanpa fokus mendalam pada satu aspek tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada pembaca tanpa analisis kompleks atau kesimpulan yang terlalu mendetail. Lalu kedua, tidak terlalu detail. Laporan ini hanya membuat informasi utama tanpa masuk ke dalam pembahasan teknis yang kompleks. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana.
ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang khusus dalam topik yang dibahas. Lalu yang terakhir ada cakupan topik yang luas. General General report dapat mencakup berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, sosial, atau pemerintahan. Laporan ini tidak terbatas pada satu sektor saja, melainkan dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang berbagai isu atau perkembangan yang sedang terjadi. Boleh jadi. Selanjutnya ada jenis-jenis general report. Yang pertama itu situation. Yang pertama itu ada analytical report atau laporan analisis. Jenis laporan ini berisi analisis mendalam terhadap suatu topik, data atau permasalahan tertentu. Laporan ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menilai dan membandingkan data untuk memberikan wawasan lebih lanjut. Lalu, analytical report ini sering digunakan dalam bisnis, penelitian, dan pengambilan keputusan strategis. Lalu kedua ini ada general information report atau laporan informasi umum. Laporan ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan informasi umum mengenai suatu topik tanpa analisis mendalam. Biasanya digunakan untuk memberikan pemahaman awal tentang suatu isu atau kondisi tertentu seperti perkembangan industri, tren ekonomi atau laporan tahunan perusahaan. Lalu yang ketiga, situation report atau laporan situasi. Laporan ini memberikan gambaran terkini tentang suatu kondisi atau kejadian. Biasanya digunakan untuk keadaan darurat, proyek, atau perkembangan bisnis untuk memberikan informasi terbaru kepada pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ini ada survei report atau laporan survei, yaitu laporan yang menjadikan hasil dari survei yang telah dilakukan terhadap kelompok responden. Biasanya mencakup tujuan survei, metode pengumpulan data, temuan utama, serta interpretasi hasil. Laporan survei ini sering digunakan dalam riset pasar, evaluasi kepuasan pelanggan, atau penelitian sosial. Berikut ini adalah contoh general report. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kelompok ini mengenai official report, summary report, dan general report memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi informasi yang efektif. Official report bersifat formal dan terstruktur, digunakan untuk menyampaikan informasi resmi dengan detail lengkap seperti laporan keuangan atau laporan proyek. Sementara summary report lebih ringkas dan langsung ke poin utama, memberikan informasi penting dalam hal yang mulai dipahami, biasanya hanya 1 hingga 2 halaman saja. Lalu untuk general report mencakup berbagai informasi umum tanpa fokus pada satu topik tertentu, sering digunakan untuk memberikan gambaran awal atau referensi dasar suatu situasi. Ketiga jenis laporan ini membantu penyajian data secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi yang diinginkan. Jadi, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada dari teman-teman boleh tentang fitur raise hand. Jadi di layar saya ada
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya, misalnya kita kalau dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kita udah memiliki laporan yang lengkap, terus udah sangat detail juga. Tapi kenapa kita harus masih perlu untuk membuat yang namanya summary report? Bukannya kayak gitu tuh kita kayak mengulang pekerjaan gitu loh. Kayak mengulang-ulang informasi, terus pekerjaan kita jadi ganda gitu. Mungkin kayak gitu aja pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, pasti kita boleh di topik di kolom Zoom juga ya. Baik, oke. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Kalvin, boleh pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai summary report. Menurut kelompok kalian, apakah semua stakeholder itu memiliki kapasitas memahami summary report itu dengan baik, ataukah perlu ada revisi yang berbeda untuk audiens yang teknis dengan non-teknis atau stakeholder dengan masyarakat umum? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin boleh tolong di juga ya di kolom selanjutnya boleh. Tes suaranya jelas nggak ya? Terdengar jelas, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena wifi-nya lagi maintenance di rumah. Izin tanya, kita kan hidup di zaman yang digitalisasinya udah semakin maju ya. Kalau menurut kelompok penyaji, bagaimana sih peran teknologi seperti AI ataupun software otomatisasi dalam menyusun ketiga jenis laporan ini? Lalu menurut kalian, apakah bisa teknologi tersebut menggantikan penulisan manual? Oke, terima kasih Kanita. Boleh pertanyaannya di juga di kolom Zoom ya. Pak, ini kelompok kami izin berdiskusi dulu terkait baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Siva. Di sini Siva bertanya, jika dalam satu organisasi atau perusahaan kita sudah memiliki laporan yang sangat detail, mengapa kita masih perlu membuat summary report? Bukankah itu terlihat seperti pekerjaan ganda atau pengulangan informasi yang sama? Jadi menurut kelompok kami, meskipun kalau laporan
yang sudah tersedia, tetapi kalau summary report tetap sangat penting ya uh, untuk tetap dibuat karena summary report itu memiliki fungsi khusus yang nggak bisa digantikan gitu loh. Summary report itu dirancang untuk menyaring dan menyoroti informasi paling penting dari laporan utama agar bisa dipahami dalam waktu yang singkat. Kayak manajer, pimpinan, atau investor kan nggak punya waktu yang banyak ya untuk membaca keseluruhan laporan yang panjang. Mereka itu kan hanya perlu tahu detail-detail yang penting kayak seperti apa tujuan dari proyeknya misalnya hasil utamanya temuannya gimana dan rekomendasinya gimana gitu. Nah disinilah summary report itu berperan untuk menyampaikan informasi yang strategis secara cepat, ringkas dan langsung ke inti persoalannya. Jadi nggak menggagalkan pekerjaan, tetapi kayak menjadi bagian yang penting dari komunikasi efektif yang justru mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Begitu sih jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup menjawab sih, Kak? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Jenny. Sama-sama sih, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ranita. Tadi Ranita nanya bagaimana peran teknologi seperti AI dan software otomatisasi dalam menyusun kejadian laporan laporan ini. Apakah bisa menggantikan penulisan manual sebelumnya? Jadi teknologi seperti AI dan software otomatisasi sekarang ini kan punya peran yang besar banget dalam dalam proses penyusunan laporan, baik itu official report, summary report maupun general report. Nah, dengan bantuan teknologi ini kita bisa mengumpulkan data lebih cepat, merapikan format dan bahkan menyusun struktur laporannya secara otomatis. Misalnya AI bisa bantu kita bikin ulasan dari dokumen yang panjang, mengecek kata bahasa dan menyesuaikan isi laporan supaya cocok sama audiens yang dituju. Tetapi meskipun teknologi sangat membantu, tetap ada hal-hal yang belum bisa digantikan, misalnya kemampuan berpikir kritis, memahami konteks data dan menyampaikan informasi dengan gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan serta etika komunikasi itu masih butuh sentuhan manusia. Jadi bisa disimpulkan kalau kombinasi antara teknologi dan kemampuan berpikir manusia itu penting banget supaya laporan yang kita hasilkan tidak cuma cepat dan efisien, tetapi juga akurat dan punya nilai. Apakah sudah terjawab peran? Jawab. Terima kasih banyak, Bella, atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anisha Fatin. Pertanyaannya, apakah semua stakeholder memiliki kapasitas memahami summary report dengan baik, ataukah perlu ada versi berbeda untuk audiens, teknik, dan non-teknik? Menurut kelompok kami, mungkin nggak semua stakeholder itu bisa memahami summary report dengan baik. Jadi mungkin bisa buat versi yang berbeda kayak teknis sama non teknis juga. Summary report yang teknis kan biasanya ada istilah khusus yang mungkin kayak membingungkan orang yang nggak punya latar belakang teknis ya. Sementara audiens non teknisnya itu membutuhkan laporan yang lebih ringkas dan jelas dan tentunya bebas dari istilah yang rumit agar mereka itu tetap bisa memahami inti informasi yang disampaikan. Apakah sudah terjawab? Baik, karena seluruh pertanyaan sudah dijawab, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ferry. Baik, terima kasih untuk kelompok report yang sudah menyampaikan presentasinya. Tadi ada 3 pertanyaan ya terkait apa namanya
summary report, terus tadi juga ada yang menanyakan terkait peran teknologi ya dalam ketiga laporan ini. Saya akan menjawab terlebih dahulu ya dari eh, jawaban dari kelompok report. Pertama, tadi ada pertanyaan terkait jika dalam suatu organisasi atau perusahaan kita sudah memiliki laporan lengkap ya dan sangat detail, mengapa sih kita perlu membuat summary report? Nah, summary report, sebagaimana kita ketahui itu sangat penting ya, meskipun sudah ada laporan lengkap seperti official report atau misalnya general report. Nah, namun dalam konteks membuat sebuah laporan ya, summary report akan memberikan gambaran ringkas ya, dan fokus pada poin-poin utama yang akan memudahkan pengambilan keputusan secara cepat tanpa membaca seluruh laporan yang ada seperti itu. Nah, tentunya sebelum kenapa sih kita harus membuat summary report, tentu adanya summary report itu akan memfokuskan ya pada intisari di mana kita akan menyaring informasi yang ada di laporan lengkap menjadi ringkasan ya yang menyoroti temuan utama, terus rekomendasi dan juga hasil penting lainnya. Di mana temuan, rekomendasi dan hasil-hasil ini akan dirangkum di dalam summary report seperti itu. Lalu yang kedua, pentingnya summary report itu adalah efisiensi waktu ya, di mana manajemen atau para stakeholder tentu akan memiliki waktu yang terbatas, sehingga dalam meninjau sebuah laporan ya, secara keseluruhan tentu hadirnya summary report ini akan membantu ya mereka untuk menangkap hal-hal penting apa saja dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil. eh Secara garis besar, mengapa kita membuat summary report, di mana summary report bukanlah sebuah pengulangan ya sebenarnya, tapi melainkan penyederhanaan. Jadi penyederhanaan bukan pula yang dinamakan dengan pengulangan, di mana penyederhanaan itu akan mengartikan bahwa sebuah laporan akan disajikan secara ulang yang disederhanakan dengan tujuan berbeda. Dengan tujuan-tujuan ini itu biasanya akan merujuk kepada efisiensi dan efektivitas informasi. Sehingga dalam hal ini laporan terkait yang telah disusun secara lengkap itu tetap dibutuhkan ya untuk melakukan summary report. Sehingga detail dan referensi dalam summary report itu akan menggambarkan secara ringkas apa ada temuannya, apa ada ringkasannya seperti itu. Jadi lebih ke pada penyederhanaan terkait laporan yang sudah dibuat. Lalu tadi ada juga yang bertanya ya terkait apakah misalnya semua stakeholder memiliki kapabilitas atau kapasitas ya memahami summary report ya. Jawabannya simpel, sebenarnya tidak semua pasti bahwa stakeholder memiliki kapasitas yang sama ya untuk memahami summary report. Sehingga seringkali diperlukan beberapa versi yang berbeda sebagaimana tadi jawaban dari kelompok report bahwa mengatakan bahwa akan ada versi terkait teknis dan non teknis, di mana ini memiliki tujuan agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan tepat guna. Nah, terkait misalnya hal ini stakeholder bisa kita bagikan terkait stakeholder non teknis dan teknis ya misalnya. Nah, untuk stakeholder non teknis ya misalnya terkait top manajemen, investor ya atau klien ya, itu kita akan bisa menggunakan summary report yang menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan fokus. Sedangkan jika misalnya stakeholdernya ada stakeholder yang cenderung memiliki jabatan-jabatan teknis seperti tim operasional, analis data ya atau engineer, tentu summary report dapat mencakup data dan istilah teknis yang lebih mendalam, di mana versi ini tentu tetap
mengutamakan ya keringkasan dan kesederhanaan, namun tetap mencakup segala aspek teknis penting yang relevan. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami ya dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu yang tadi juga ada yang bertanya terkait bagaimana sih peran teknologi seperti AI maupun software otomatisasi dalam menyusun official report, summary report, dan general report ya. Apakah misalnya keadaan dari teknologi AI atau software ini bisa menggantikan penulisan sepenuhnya misalnya ya. Nah, hadirnya teknologi seperti AI dan software otomatisasi tentu sangat signifikan ya, atau berpengaruh ya dalam menyusun ketiga laporan tadi, di mana dalam hal ini dapat mempercepat ya proses pembuatan laporan dengan akurasi dan konsistensi yang lebih tinggi. Namun yang harus digarisbawahi adalah keberadaan dari teknologi ini sejatinya masih belum sepenuhnya dapat menggantikan penulisan manual. Karena yang dinamakan dengan pembuatan, entah itu bukan hanya laporan ya, berbagai misalnya macam tulisan seperti makalah, seperti skripsi ya, itu masih diperlukan sentuhan manusia untuk mempresentasi konteks ya, sehingga menyesuaikan gaya bahasa. Di mana AI dan software itu bersifat sebagai pendukung saja dalam mempercepat dan mempermudah proses. Di mana tentu walaupun memiliki banyak keunggulan ya dalam konteks peran teknologi dalam penyusunan laporan, mulai dari otomatisasi penyusunan konten, efisiensi dan akurasi, personalisasi dan penyusunan otomatis ya. Namun tentu AI memiliki beberapa batasan ya, sehingga tetap memerlukan intervensi dari manusia itu sendiri. Meskipun misalnya AI atau software-software yang ada bisa membuat sebuah draft, tentu kehadiran manusia itu tetap dibutuhkan untuk memvalidasi data dan konteks ya yang mendalam. Sehingga dalam hal ini, karena kita memiliki logika dan perasaan, kita dapat membuat penilaian yang memerlukan pengalaman dan naluri profesional. Lalu yang kedua, batasan dari penggunaan teknologi ini adalah terkait gaya bahasa dan nada ya. Sehingga bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh AI, oleh software misalnya seperti itu ya, tentu perlu menyesuaikan bahasa agar cocok dengan budaya, tujuan komunikasi, dan ekspektasi audiens. Yang mana ini hal-hal yang sering kita lewati jika mana saat kita menggunakan chat GPT, di mana mereka tidak memiliki sifat perasa ya, sehingga gaya bahasa dan nadanya pun masih cenderung kaku. Sehingga dengan hal tersebut, intervensi manusia dalam menyusun gaya bahasa dan nada tentu sangat krusial. Dengan demikian, bahwa teknologi AI dan software otomatisasi sebagai alat revolusioner yang sangat membantu dalam membuat laporan tentu tetap kita butuhkan. Namun, kebutuhan terkait bagaimana peran AI dan software tersebut itu akan lebih cocok ya untuk mengoptimalkan proses penulisan dan bukan sebagai pengganti total dari manusia itu sendiri. Sehingga kolaborasi antara teknologi dan manusia itu adalah kunci agar laporan yang dihasilkan itu dapat berkualitas tinggi, relevan, dan tepat sasaran. Jadi itu yang bisa saya luruskan ya terkait tiga pertanyaan tadi. Selanjutnya terkait official report, summary report, dan general report, ya saya mungkin akan mengulas sedikit yang sudah disampaikan oleh kelompok report tadi, bahwa yang dinamakan dengan official report adalah laporan resmi ya, yang disusun secara formal oleh suatu organisasi, instansi, atau lembaga yang menyampaikan informasi. Bisa berupa hasil kegiatan atau temuan tertentu kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak-pihak yang akan membaca informasi tersebut.
Nah, laporan dari official report ini tentu akan bersifat legal dan memiliki standar formalitas yang tinggi, sehingga akan menjadi dokumen penting yang dapat dijadikan bukti atau referensi dalam pengambilan keputusan. Nah, official report itu seringkali digunakan dalam konteks pemerintahan, perusahaan, lembaga, dan organisasi secara formal maupun non-formal. Di mana hal ini biasanya bertujuan untuk melaporkan hasil audit, evaluasi proyek, investigasi, hingga kegiatan formal resmi lainnya. Nah, mengapa sih kita harus membuat official report? Tentu tujuan utama dari pembuatan official report adalah memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Di mana laporan ini tentu akan berfungsi sebagai alat komunikasi resmi yang menjembatani antara pembuat laporan dengan pemberi informasi. Mulai dari menyampaikan hasil kegiatan, memberikan dasar pengambilan keputusan, ya, menjamin transparansi, mendokumentasikan proses, hingga membantu kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga manfaat dari official report ini tentu akan menjadi alat komunikasi, ya, yang menyampaikan informasi penting secara formal dan terstruktur. Selain itu, tentu dengan adanya official report ini akan mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan analisis yang valid. Nah, beberapa jenis-jenis dari official report, ada beberapa jenis-jenis, ya, yang tadi sudah disebutkan, mulai official report terkait audit yang melaporkan hasil pemeriksaan keuangan dan operasional organisasi. Lalu ada laporan investigasi yang menyajikan hasil penyelidikan atau kejadian masalah tertentu. Lalu ada laporan proyek yang menguraikan perkembangan hasil dan evaluasi suatu proyek. Lalu ada laporan tahunan yang menyajikan ringkasan kinerja selama 1 tahun penuh. Lalu juga ada laporan kepatuhan dan juga laporan resmi pemerintah. Nah, beberapa informasi utama yang dicantumkan dalam official report diantaranya meliputi tentu pertama adalah judul, ya, laporan yang jelas dan mengembangkan isi laporannya. Yang kedua adalah pendahuluan yang biasanya akan menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan yang disusun. Lalu ada metodologi atau cara pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Lalu ada isi utama yang berisi data, fakta, dan hasil analisis. Lalu ada kesimpulan yang merangkum temuan utama laporan. Ada rekomendasi, daftar pustaka, hingga lampiran. Nah, untuk memperkuat bagaimana official report yang telah kita susun bisa menjadi sebuah laporan yang bermanfaat guna, tentu ada beberapa informasi-informasi pendukung yang perlu kita cantumkan. Mulai dari lampiran dokumen yang relevan dengan isi laporan, lalu ada data statistik dan grafik yang mendukung analisis, lalu ada kutipan dari sumber terpercaya, lalu ada penjelasan istilah teknis yang digunakan dalam laporan, serta ada catatan kaki atau semacam apa namanya endnote, ya, untuk menambahkan referensi. Nah, struktur dari official report itu sendiri mulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, ya, metodologi, isi laporan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, untuk menulis sebuah official report, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dari yang pertama, kita penting untuk menggunakan bahasa formal, baku, dan teknis. Lalu, kita harus menyusun kalimat secara sistematis, jelas, dan logis. Lalu, menghindari penggunaan bahasa yang bertele-tele atau ambigu. Lalu, menggunakan nomor bab, subbab, dan poin yang memudahkan referensi. Lalu, menggunakan grafik dan tabel untuk memperjelas data.
dan memastikan bahwa format dan layout konsisten dan profesional. Lalu yang kedua adalah summary report. Summary report adalah laporan rangkaian yang menyajikan inti atau pokok-pokok informasi dari suatu laporan. Nah, laporan summary report ini tentu memiliki tujuan untuk memberikan gambaran singkat dan jelas mengenai hasil temuan dan perkembangan suatu proyek, kegiatan, dan penelitian. Nah, yang dinamakan dengan summary report itu biasanya akan digunakan untuk memudahkan pembaca ya dalam memahami informasi secara tepat dan efisien. Di mana summary report akan sering digunakan oleh manajemen maupun stakeholder yang membutuhkan informasi secara cepat dan harus membaca keseluruhan laporan lengkap. Di mana tujuan dari pembuatan summary report ini diantaranya pertama, menyajikan informasi secara ringkas dan padat. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, menghemat waktu pembaca. Keempat, menyampaikan hasil dan perkembangan secara efektif. Dan yang terakhir adalah menjadi dokumen pendukung dalam presentasi atau laporan resmi yang tidak besar. Nah, untuk summary report sendiri ada beberapa summary report yang perlu diketahui secara bersama, mulai dari executive summary, di mana ringkasan ini menunjukkan bahwa laporan dapat disusun melalui pimpinan atau eksekutif yang berisi poin-poin utama dan rekomendasi. Lalu ada progress summary, di mana ringkasan ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan proyek atau kegiatan dalam periode tertentu. Lalu ada financial summary, di mana ringkasan ini akan memuat laporan keuangan yang menyoroti aspek penting seperti pendapatan dan pengeluaran. Lalu ada research summary, yaitu ringkasan hasil penelitian. Hingga yang terakhir adalah meeting summary, di mana ini adalah hasil ringkasan yang mencakup keputusan dan tindak lanjut dalam sebuah rapat di suatu perusahaan atau institusi. Beberapa karakteristik dari summary report tentu akan bersifat ringkas, padat, dan jelas, lalu fokus pada informasi utama dalam inti pesan, lalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan struktur yang sederhana, hingga memuat detail yang lebih atau data yang terlalu teknis. Dan yang terakhir adalah biasanya terdiri dari beberapa halusinasi yang begitu saja timbul ya, sehingga dalam hal ini tentu akan ketergantungan dengan kepatuhan yang ada. Nah, beberapa informasi utama yang dicantumkan dalam summary report itu mulai dari judul laporan, lalu ada pendahuluan, poin-poin utama, kesimpulan, dan juga rekomendasi singkat ketika diperlukan. Nah, kalau untuk summary report sendiri, beberapa bagian atau strukturnya itu akan mencakup beberapa hal-hal yang harus ada ya di dalam summary report. Mulai dari judul, lalu yang kedua adalah pendahuluan singkat, yang ketiga adalah poin-poin utama, bisa secara numbering atau paragraf, lalu kesimpulan singkat, dan rekomendasi singkat. Lalu yang ketiga yaitu general report, di mana general report adalah laporan yang bersifat umum dan fleksibel, di mana hal ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, hasil kegiatan, atau perkembangan dalam berbagai konteks. Di mana general report ini sering digunakan ya dalam kegiatan sehari-hari organisasi, seperti laporan kegiatan, laporan mingguan, evaluasi sederhana, hingga laporan hasil survei yang memwujudkan dokumen resmi yang ketat.
Nah, beberapa alasan atau faktor ya, mengapa kita perlu membuat general report itu mulai dari menyampaikan informasi secara umum dan mudah dipahami, mendokumentasikan hasil kegiatan, memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal organisasi, memberikan gambaran, hingga mendukung proses evaluasi. Nah, fungsi dari general report ini tentu kita dapat menyediakan informasi yang relevan, lalu memudahkan dokumentasi kegiatan secara rutin dan teratur, lalu mendukung koordinasi dan komunikasi internal antar bagian organisasi, memberikan gambaran umum yang dapat digunakan, hingga fleksibel ya dalam format dan isi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, beberapa laporan dalam konteks general report ini, beberapa jenisnya mulai dari laporan kegiatan, laporan mingguan, laporan bulanan ya, laporan evaluasi sederhana, laporan tahunan ya, hingga laporan survei dan laporan kejadian tertentu. Nah, untuk struktur general report ini, beberapa hal yang termaktub sebagai bagian diantaranya adalah pertama adalah judul, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah isi laporan, dan yang keempat adalah kesimpulan, serta yang di setelah kesimpulan, rekomendasi dan lampiran jika ada dan diperlukan itu bisa ditambahkan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya terkait ulasan materi kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ingin ditanyakan. Bapak, saya ingin bertanya terkait tugas individu, Bapak. Kan ini kan report ya, Pak, laporan. Nah, itu kan kayak apakah kita bakal bikin ketiga-tiganya atau gimana, Pak? Terus juga kalau misalnya tulisan kan kayak misalnya kayak general report ya, Pak. Itu kan ada pendahuluan dan lain-lainnya sampai akhirnya gitu. Itu bakal ditulis tangan juga atau bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk yang report, karena ada tiga bagian, saya nggak ini ya. Jadi silahkan nanti dibuat salah satu saja, atau tidak silahkan misalnya dalam konteks general, atau misalnya yang dipilih mungkin ya general dan official report. Jadi pilih salah satu. Nah, setelah memilih keduanya, salah satu dari general dan summary report, nah itu bisa nanti teman-teman membuat summary report. Tuh. Jadi ada dua laporan yang nanti bakal dibuat. Nah, untuk yang general atau yang official report nanti silahkan diketik. Nah, nanti yang ditulis summary reportnya saja. Itu aja. Baik, izin make sure lagi, Pak. Yang general sama official dipilih salah satu, terus yang general atau official itu cuma diketik, dan kalau untuk summary report itu ditulis tangan dan juga diketik. Ya, yang general dan official itu nanti diketik saja. Jadi berarti di print ya. Nanti setelah itu yang summary ditulis tangan saja, nggak usah diketik. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau confirm saja. Ini berarti kita sudah masuk ke pertemuan 13. 13 ya. Untuk pertemuan ke-14 nanti kan kelompok 12 dan 13. Mungkin untuk yang pertemuan ke-14 nanti kita daring.
Nanti baru pertemuan ke 15 kita review baru offline gitu. Jadi 14 nanti daring, terus pas review nanti luring dan UAS luring ya. Saya sebenarnya pengennya dipercepat. Jadi kalau bisa ada waktu lain, misalnya di minggu depan ya, kita daring terkait pertemuan ke-14, pertemuan 15-nya kita pakai di tanggal 19 gitu. Kelompok 12 dan 13 tuh kelompok apa ya? Sebentar, Bapak. Meeting personal letter sama meeting dokumen, Bapak. Oke, oke, jadi silahkan untuk tentukan saja pertemuan 14 mau kita kapan secara daring ya. Nanti tolong dikonfirm ke saya kalau bisa ya sebelum tanggal 19 gitu. Jadi tanggal 19-nya kita nge-review. Oke, Baik. paling itu dari saya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan saja pada pertemuan kita pada eh, siang hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Karena eh, tadi kita mulai tanpa berdoa, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi di siang hari ini. Nanti PJ seperti kemarin kirimkan nama-nama yang hari ini masuk ya. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.